Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang baru lulus maupun alumni yang akan mengikuti SIMA UI 2021. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita matematika IPA dengan topik limit ya. Jadi sekarang Anda harus fokus ke limit dan part 1 sudah selesai kemarin. Sekarang kita lanjut ke part 2 ya. Sekarang kita lanjut ke part 2 mulai dari nomor 3. Ada 3 soal ya. Nah, ini soal yang nomor 3, SIMA UI 2018. Limit 1 per AX ditambah 1 per 3 per BX pangkat 3 tambah 27 untuk X mendekati min 3 itu adalah min 1 per 3 pangkat 5. Ya, A tidak tahu, B tidak tahu. Nah, ditanya nilai A plus B untuk A dan B bulat positif. Ya, jadi A dan B-nya itu bulat positif. Adalah berapa? Ya. Nah, tentu Anda tahu ini kan tidak 0 per 0 kan, ada hasilnya. Ya, limit. Berarti ini pasti hasilnya 0, ya, karena dia limit untuk X mendekati min 3. Jadi untuk X sama dengan min 3, pembilang ini pasti 0 kan? Kalau masalah limit kan gitu. Pembilang ini sama dengan 0. Jadi kita samakan aja. Kita tulis 1 per AX plus 1/3 sama dengan 0. Ya, masukkan X-nya ganti dengan min 3. Ya, min 3 ini. Karena dia 0 kalau X-nya min 3. Jadi ini jadi 1 min 3A plus 1/3 sama dengan 0. Ya, maka pindahkan ini ke sana. Maka 1 per min 3A, ya kan, sama dengan min 1/3. Nah, ya, jadi tinggal kali silang. Min 3A kali min 1, 3A. 1 kali 3, 3. Jadi dari sini kita dapat A-nya 1. Nah, bulat positif kan? Memenuhi bulat positif. Berikutnya, untuk X sama dengan min 3, penyebutnya juga 0. Karena masalah limit itu adalah 0 per 0 kan? Pembilangnya 0, penyebutnya 0. Ya. Untuk X mendekati tertentu kan? Oke. Penyebut itu ini. BX pangkat 3 ditambah 27. Sama dengan 0. Nah, sekarang masukkan X-nya min 3. X-nya ini diganti min 3. Jadi ini B kali min 3 pangkat 3. Nah, gitu ya. Ini pindahkan ke kanan. Min 27. Kan gitu. Min 3 pangkat 3 itu min 27. Jadi min 27B sama dengan min 27. Dari sini kita dapat B-nya 1. Nah, yang ditanya nilai A plus B. Ya, tinggal dijumlahkan aja. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi jawabannya D. Sekarang kita akan menyelesaikan soal limit ini ya. Limit 5X dikurangi tangen 5X per X pangkat 3. Ya, untuk X mendekati 0. Ini kan kalau Anda masukkan ini 0 ini. Ya. Tangen 5X, kalau X-nya 0 berarti tangen 0 kan. Tangen 0 itu kan 1. Ya, sin 0 per cos 0. 0, sorry. Ya, kita hitung dulu ya. Limit 5X min tangen 5X per X pangkat 3. Ini kita tahu masalah limitnya 0 per 0 ya. Kalau di penyebut udah jelas kan ya. Ini 0 pangkat 3, ini 0. Kalau kita ganti 0. Ini kalau kita ganti 0, ini 0. 5X itu 0. Tangen 5X, kalau X-nya kita ganti 0 kan tangen 0. Tangen 0 itu 0. Jadi 0 per 0 ini. Gitu. Nah, sekarang kalau Anda mau pakai D'Hopital boleh ya. Ya. Daripada Anda pakai metode rumus trigonometri, Anda akan kesulitan karena ini 5X pangkat 1, ini pangkat 3. Jadi lebih baik pakai D'Hopital. Ya, kalau hasilnya 0 per 0, kan itu D'Hopital seperti itu. Kalau kita masukkan X0, terus hasilnya itu 0 per 0, maka ini bisa kita rubah limit turunan pertama dari X per G aksen X. Ya, nanti kita masukkan lagi X mendekati 0. Ya, kalau masih 0 per 0, maka pilihan Anda ada 2 sekarang. Anda bisa pakai rumus trigonometri, kalau memang Anda ada terbayang, atau turunkan lagi sekali. Biasanya 2 kali turunan selesai. Dan turunan itu tidak terlalu susah ya, kalau Anda tahu aturannya. Ya, oke. Sekarang kita akan turunkan berarti ya. Nah,
Saya ambil pembilang-pembilang ya. Ini fx biar sederhana, kita tidak salah. Kita turunkan dulu yang pembilang gitu. Ya. Turunan dari 5x 5 ya. Gitu ya. Nah, turunan dari tangen kita lihat dulu ya. Kalau Y itu ini rumus dasarnya ya. Kalau Y itu tangen X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Ya, Anda bisa turunkan sendiri. Mudah-mudahan Anda hafal. Ya. Secant kuadrat X. Tapi kalau ini X, ini kan fungsi lagi. Jadi turunan berantai ya. Turunan berantai. Jadi turunan dari tangen secant kuadrat X. Kalau 5x ya 5x. Tapi harus dikali dari turunan 5x. Turunan dari 5x adalah 5. Nah, gini. Kemudian Gx ya. X pangkat 3. Ya kan diturunkan juga kan? Maka G aksen X-nya kalau ini mudah ya, 3x kuadrat. Seperti ini. Sehingga limitnya berubah menjadi limit, ya sekarang limitnya berubah menjadi limit, pembilangnya itu ini. 5 dikurangi 5 secant kuadrat 5x. Penyebutnya X pangkat 3 ini berubah menjadi 3x kuadrat. 3x kuadrat. Nah, gitu. Nah, kalau ini pangkatnya sudah sama, ya. Gitu. Jadi kalau Anda tahu rumus tangen, karena yang untuk X mendekati 0 itu kan rumusnya hanya ada 2 ya. Kalau nggak sinus, tangen kan. Rumusnya kan gini, limit sin X per X ya untuk X mendekati 0 itu 1. Kalau tangen, tapi kalau cos nggak boleh kan? Kalau cos nggak boleh. Nah, Anda boleh ke rumus ini. Ke tangen, jadi Anda bawa ke tangen. Ya, kalau Anda hafal rumusnya ya. Hafal nggak Anda rumusnya? Secant kuadrat dibawa ke tangen. Oke, kita turunin sebentar ya. Saya juga nggak hafal. Tapi kalau tidak salah, secant kuadrat X itu tangen kuadrat X plus 1. Ya. Kalau nggak salah. Ya. Atau min 1. Coba kita coba. Supaya gampang. Secant itu sepercos. Tangen itu kan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Iya nggak? Supaya dia jadi 1 betul. Ini ditambah 1. Kalau kita tambah 1 kan ini bisa kita tulis cos kuadrat X per cos kuadrat X. Ya begitu kalau kita nggak hafal rumus. Sin tambah cos kan 1. Balik kan 1 per cos. Ya jadi betul rumus ini. Jadi Anda boleh pakai rumus ini. Anda rubah ini. Nah. Ya toh? Anda rubah itu. Jadi Anda bikin limit gitu ya. 5 dikurangi 5 ya. Kalau Anda ingat rumus ini. Kalau ini X, ini X. Kalau ini 5X, yaitu 5X. Jadi ini tangen kuadrat 5X ditambah 1. Ya, pakai rumus ini. Ya. Dibagi 3X kuadrat. Kan begini. X mendekati 0. Ini pakai rumus trigonometri di sini ya. Ini pakai rumus trigonometri. Nanti kita akan ulang. Kalau Anda mentok di sini, lebih baik Anda pakai diferensial ya. Oke. Oke. Ini sudah selesai nih. Karena kalau Anda lihat ini kan dikalikan ya. Ini kali ini. Ini kali ini. Selesai ya. Jadi ini kalau Anda lihat ini limit, oke saya tulis saja pelan-pelan ya. Ini kali ini 5 tangen kuadrat 5x. Min 5 kali 1 min 5. Kan gini. Per 3x kuadrat. X mendekati 0. Gitu kan ya. Nah 5 dengan 5 kan hilang. Nah, sehingga hasilnya nanti tinggal ini. Dan ya ke sini. Limit min 5 ya. Tangen kuadrat 5x bisa saya tulis tangen 5x ya. Kuadrat. Gini. Ya. Dibagi di bawah 3x kuadrat. Bisa saya tulis gini kan. Nah, begini. Benar nggak? Karena saya tahu kalau ini itu hasilnya tinggal dicoret. Ini pangkatnya sama. Jadi kalau saya tulis begini kan. Limit, ini min 5 per 3 saya keluarin ya. Min 5 per 3. Ini kan bisa saya tulis tangen 5x dibagi x kuadrat. Boleh kan? Ya, boleh kan? Nah, terus Anda sudah tahu. Kalau udah begini ya, ini 5.
Ya kan tinggal dicoret aja tangannya. Anggap aja tangan ini nggak ada, karena tangan kan berlaku. 5x bagi x berapa? 5 kan? Jadi min 5/3, 5x dibagi x itu 5. 5 kuadrat. Nah, begini. Jadi ini jadi min 125/3. Begini. Ya. Jadi Anda dapat, nah ini jawaban E. Ya. Jadi Anda kombinasi antara Diehl-L'Hopital dikombinasi dengan rumus trigonometri. Karena kalau di sini Anda akan kesulitan. Ini x pangkat 3, nyoret x-nya nggak enak. Kan kalau mau nyoret x harus sama. Kalau ini x, ini x. Kalau ini x kuadrat, ya ini juga harus x kuadrat. Nah ini boleh dicoret. Kalau untuk tangen dan sin ya. Untuk x mendekati 0. Nah ini kan susah kalau ini. Kalau Anda coret susah. Ini dicoret nggak bisa juga 0/0. Jadi yang pertama Anda pakai dalil Diehl-L'Hopital. Pembilang Anda turunkan, hasilnya ini. Penyebut Anda turunkan, hasilnya ini. Nah, kalau ini sudah sejenis. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Nah, ini udah bisa ini. Ya kan? Ya, secant kuadrat, tapi Anda harus tahu rumusnya. Secant kuadrat X itu rumusnya adalah tangen kuadrat X plus 1. Kalau Anda sulit ya, kita turunkan sebentar. Jadi rumus ini harus hafal. Saya tadi agak lupa apa plus 1 min 1. Saya turunkan sebentar kan? Maka ini jadi tangan. Nah, kalau sudah gini mudah. Karena 5 kurang 5 hilang. Sisa ini nanti. Ya, sisa ini. Nah, terus tangannya dikeluarkan kuadratnya. Nah, ini tuh tinggal coret. Set, tangannya nggak ada 5 ini. Ya, selesai. Begini caranya. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Di part 2 ini. Limit secant 2x ditambah 2 per tangen 2x. Tapi perhatikan di sini x-nya mendekati pi/2. Nah, hati-hati. Kalau x-nya mendekati 0, itu biasanya kita penyebab nolnya adalah sin x dan tangen x. Gitu. Dan ini ada rumusnya kan? Ya, ada rumusnya. Nah, kalau x mendekati pi/2, itu penyebab nolnya pasti cos. Pasti cos. Karena cos x, cos pi/2, cos 90. Cos 90 kan 1. Sinus enggak. Sinus bukan penyebab nol. Sinus bukan, tangen juga bukan. Ya, karena itu kalau Anda lihat secant ini sepercos. Ya, jadi kalau kita ini secant kita rubah sepercos. Jadi ini kan sepercos 2x ditambah 2 pembilangnya kan. Penyebutnya kita rubah juga sin 2x per cos 2x supaya cos 2x-nya kita bisa samakan penyebutnya kan. Atau istilahnya kita kalikan aja cos 2x ya. Kita kalikan ini pembilang dengan cos 2x. Penyebut kita kalikan dengan 2x, cos 2x. Ya, sehingga nanti ini akan jadi 1 per cos dikali cos, ya 1. 2 dikali cos 2x. Gini kan, dibagi, ini hilang. Ya, tinggal sin 2x. Nah, perhatikan, sin 2x ini nggak ada masalah kan? Coba, oh masalah juga ya. Oke, kalau gitu yang penting sekarang, kalau Anda perhatikan lihat ya, sin 2x, berarti kalau x-nya kita ganti pi/2 kan jadi sin pi ini. Sin 180 0. Nah, penyebutnya ini 0. Ya kan? Cos 2x, kalau kita kalikan pi/2, cos pi. Gitu. Ya, cos pi itu min 1. Ya, 1 min 1, 0 juga. Jadi ini 0/0 masih. Ya, 0/0 masih. Ya, untuk limit x mendekati pi/2. Nah, ada dua penyelesaiannya. Anda pakai turunan, ya menurunkan cos kan nggak susah. Ini juga menurunkan sin, ini juga nggak susah. Ya, Diehl-L'Hopital atau Anda pakai rumus trigonometri. Itu aja pilihannya sekarang. Ya, Anda pakai rumus trigonometri atau pakai turunan. Lebih baik kalau Anda tidak suka pakai trigonometri, maka lebih baik Anda pakai Diehl-L'Hopital lagi. Nah, kan 0/0. Pokoknya kalau 0/0, Diehl-L'Hopital berlaku ya. Atau kalau misalnya, saya nggak suka, ya nggak apa-apa ya. Nanti Anda pilihan aja, coba di rumah. Anda coba Diehl-L'Hopital, tadi sudah kan ya. Anda turunkan ini,
Anda turunkan ini, kemudian masukkan X mendekati pi per 2. Anda dapat hasilnya. Saya sekarang pakai rumus. Nggak susah juga kalau pakai rumus. Anda tahu rumus, tentu supaya ini hilang, 2 cos kuadrat X min 1 ya. Cos 2X adalah 2 cos kuadrat X min 1. Misalnya kita mau pakai rumus, bisa nggak? Kan gitu. Masalahnya ini 2 cos 2X. Jadi kalau 2 cos 2X berarti ini harus 4 cos kuadrat X dikali 2 kan ya, min 2. Ya, nanti ditambah 1 di sini. Ini contohnya ya kalau kita pakai rumus agak susah. Ya. Jadi 1 plus 4 cos kuadrat X min 2. Hasilnya adalah 4 cos kuadrat X min 1. Jadi agak susah ya. Jadi sekali lagi saya mau tunjukkan bahwa ternyata dengan rumus agak sulit. Ya, agak susah. Jadi lebih baik kita pakai D'Hopital aja lah ya. Maksud saya hanya menggambarkan, tadinya mau pakai rumus, masih bisa, pasti bisa. Pakai rumus pasti bisa ya. Tapi sulit. Karena itu saya akan pakai D'Hopital aja ya. Kita akan pakai D'Hopital aja. Ya, D'Hopital lebih gampang ya. Tinggal turunan. Ya enggak? Jadi ini kita ambil fx-nya ya. Ini kita ambil sebagai fx, ini kita ambil sebagai gx. Fx-nya adalah 1 plus 2 cos 2x. Gitu ya. Oke, kita turunkan. Bagaimana kalau kita turunkan? Turunan dari 1, 0. Ya. Turunan dari cos 2x. Turunan dari cos itu min sin ya. Min sin. Turunan dari cos itu min sin. Ya. Di sini sudah ada 2. Ini, 2 ini. Terus, ini yang kita turunkan 2x bukan x. Berarti harus dikalikan lagi dengan turunan 2x. Yaitu 2. Nah, begini. Jadi hasil turunannya adalah min 4 sin 2x. Ya. Min 4 sin 2x. Oke. Yang g aksen x, yang gx-nya adalah sin 2x. Kalau kita turunkan, ya kalau kita turunkan, g absen x-nya adalah turunan dari sin cos 2x. Tapi yang kita turunkan 2x, berarti harus dikali 2. Seperti ini kan. Oke, jadi kalau kita lihat hasilnya, limit f aksen x kan, f aksen x per g aksen x. Ya, untuk x mendekati pi per 2. Sama dengan, oke. Limit f absen x ini kan, min 4 sin 2x. Per g aksen x, 2 cos 2x. Ya, sekarang kita masukkan. Ya, setelah diturunkan, masukkan aja pi per 2. Ya. Maka hasilnya adalah, ini dikeluarkan ya. Min 4 per 2 kali, gitu ya. Sin, kalau ini pi per 2, kalau 2x pasti pi. Per cos pi. Ya, toh. Apakah masih 0 per 0? Kita lihat aja. Ya, ini min 2 kali sin pi itu 0. Ya, sin pi 0. Kan grafiknya begini. Nah, ini 0, pi, 2 pi. Gitu kan ya. Kalau cos, grafiknya begini kan. Ya enggak? Ini 2 pi, ini pi. Jadi cos pi itu sama dengan min 1. Ya, min 1 di sini. Ini. Cos pi min 1 ya. Min 1. Nah, ini enggak 0 per 0. Ya. Jadi hasilnya 0. 0 itu hasil. Kalau 0 per 0 bukan. Itu masih limit lagi. Berarti kita harus turunkan lagi kan gitu ya. Inilah kalau kita pakai turunan ya. Dengan mudah kita dapat hasilnya 0. Ya, dan tidak susah kan menurunkan 1 plus 2 cos 2x itu kan tidak susah. Turunan dari 1, 0. Ya, ini kan pembilangnya ya. Terus turunan dari cos 2x adalah min sin 2x. Ya, tapi kan ini masih turunan, bukan x tapi 2x. Jadi kita harus kalikan lagi dengan turunan 2x. Turunan dari 2x itu 2. Kalau ini 2-nya dari sana.
Jadi dapat min 4 sin 2x. Gx sin 2x nurunnya juga gampang. Turunan dari sin itu cos. Cuma ini 2x, jadi dikalikan lagi turunan 2x 2. Udah. Jadi limitnya akan jadi seperti ini. Ya, dan hasilnya 0. Ya, jadi tidak terlalu susah. Silakan Anda coba kalau pakai rumus ya. Tadi saya sudah berusaha kan. Ternyata sulit ya pakai rumus. Ya. Mungkin tidak susah tapi panjang. Kita harus berpikir lagi. Berpikir itu suatu waktu ya. Dan dalam keadaan ujian kalau kita terlalu lama berpikir tambah grogi kita. Tapi kalau ini kan kita tidak berpikir. Rumusnya, aturannya sudah ada. Oke, demikian. Terima kasih atas kunjungannya ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras untuk mencapai cita-cita Anda diterima di UI berdasarkan hasil Anda pada SIMA UI 2021. Saya yakin Anda pasti lulus. Bersama saya, Martin Kaninan.